Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu pelajaran tentang jaringan, yaitu OSPF. Nah, kali ini nih OSPF-nya ini agak sedikit berbeda di CCNA ataupun di mikrotik yang lainnya. Karena yang saya sedang belajar ini di sekolahan saya adalah OSPF yang ada di CCNP yang profesional ya. Nah, kebanyakan di CCNP ini dia tuh lebih condong itu ke EGRP ya daripada OSPF. Soalnya di buku yang sekolah saya pakai, EGRP-nya tuh lebih banyak labnya daripada OSPF ini. Lihat di sini tertera OSPF-nya tuh cuman 1-3 lab doang. Sedangkan kalau yang EGRP tuh kalau nggak salah sampai 20-an lebih kalau nggak salah. Nah, yang saya pikirkan itu dari CCNP itu dia itu agak sedikit mengurangi OSPF. Soalnya OSPF ini dia open vendor. Kalau EGRP itu kayak buat Cisco doang. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan OSPF Lab 1 ini, OSPF Virtual Link. Dia sama sih virtual link itu bagaimana menyambungkan area 0 agar area 1, 2, dan 3 dan seterusnya itu tersambung ke area 0 dengan virtual link. Bagi kalian yang belum tahu apa itu OSPF, saya akan menjelaskannya satu persatu. Saya akan membaca yang saya ringkas ini. OSPF merupakan sebuah routing protokol berjenis IGP. IGP itu apa? Kepanjangannya Interior Gateway Protocol. Saya tulis ya. Interior Gateway Protocol. Nah, yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal atau suatu organisasi dalam suatu perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana Anda masih memiliki hak untuk menggunakan atau mengatur atau memodifikasi suatu jaringan OSPF ini. Jika Anda sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan atau mengatur, maka jaringan tersebut dapat dikategorikan sebagai jaringan eksternal, bukan jaringan internal. Selain itu, OSPF juga merupakan routing protokol yang berstandar terbuka. Maksudnya adalah routing protokol ini bukan ciptaan dari vendor manapun. Dengan demikian, siapapun dapat menggunakan perangkat maupun dapat kompatibel dengannya. Nah, jadi OSPF ini dia itu open vendor. Jadi bisa digunain di vendor manapun, nggak apa-apa. Nah, routing protokol ini dapat diimplementasikan. OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya, OSPF membagi jaringan menjadi beberapa tingkat. Tingkat-tingkat ini diberikan dengan menggunakan sistem pengelompokan area. Nah, di dalam OSPF, kalau IGRP itu kan dia harus no auto summary ya. Kalau OSPF itu dia udah summary sendiri dengan secara defaultnya, tapi dia nanti ditambah dengan area. Dengan menggunakan konsep hierarki routing, ini sistem penyebaran informasi menjadi lebih teratur dan tersegmentasi, tidak menyebar ke sana kemari dengan sembarang. Efek dari keteraturan distribusi routing ini adalah jaringan yang menggunakan bandwidth yang lebih efisien. Jadi, kalau kita menggunakan OSPF dalam suatu routing protokol, misalnya ada suatu perusahaan, nah dia tuh menggunakan OSPF, dia itu bandwidth-nya tuh lebih teratur, lebih efisien. Jadi lebih cepat mencapai konvergensi dan lebih presisi dalam menentukan rute-rute terbaik menuju ke sebuah lokasi. OSPF merupakan salah satu routing protokol yang selalu berusaha untuk bekerja demikian. Teknologi yang digunakan oleh routing protokol ini adalah teknologi link state, yang memang
didesain untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses pengiriman update informasi rute. Jadi link state itu tuh seperti mengirim data dari router 1 ke router 3 misalnya, dia dengan cepat dengan menggunakan bandwidth tersebut. Hal ini membuat routing protokol OSPF menjadi sangat cocok untuk terus dikembang menjadi network berskala besar. Nah, tapi saya kurang tahu kenapa di CCNP itu OSPF itu agak sedikit ya labnya. Lebih banyak itu RGRP, kurang tahu. Penggunaan OSPF biasanya adalah para administrator jaringan berskala sedang sampai besar. Jaringan dan jumlah router lebih jauh puluhan buah dengan banyak lokasi remote yang perlu juga dijangkau dari pusat. Dengan jumlah penggunaan jaringan lebih dari 500 perangkat komputer, mungkin sudah layak menggunakan routing protokol ini. Jadi misalnya ada perusahaan banyak gitu kan, routernya banyak atau server-servernya banyak, pasti dia tuh menggunakan OSPF rata-rata sih. Oke, langsung aja kita ke kita labkan OSPF ini. Pertama-tama kalian harus buka GNS3 dulu, jangan lupa. Lalu kita misalnya ini namanya lab 1 OSPF. Oke. Lalu kita tambahkan 3 router. Kita samakan aja yang sesuai dengan buku ini, 3 router. Oke, 3 router. Kalau saya saranin GNS3 kalian itu harus menggunakan VMware biar agak sedikit ringan GNS3, karena setahu saya GNS3 itu lebih banyak makan RAM nih. Kita tarik kabel. Sesuaikan ini fast Ethernet dulu ya. Yang pertama dari router 1 ke router 2. Nah, ini apa ini? Oke, lalu ke yang router 2 ke router 3-nya pakai gigabit ya. Kok dengan sendirinya? Kita hapus dulu ini. Ini gigabit ya, bro. Nah, seperti ini. Ini udah gigabit fast Ethernet. Lalu kita kasih angka, misalnya ini 12 juga ya. Kita samakan aja yang ada di buku. Lalu, nah nanti habis itu kita ikutin aja dulu ini. Kita masuk tulis loopback ya, jangan lupa karena ini sangat disarankan loopback itu sistemnya. Oke, sini. Oh, di atas ya. Nah, oke udah. Nah, kita lanjut. Ini kita udah taruh loopbacknya ya masing-masing. Mari kita konfigurasikan. Jangan lupa dinyalakan dulu. Kita tunggu sebentar. Ini posisinya udah nyala. Nah, biasanya sih ini agak sedikit lama. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah masuk ke konfigurasi di routernya. Kita buka tiga-tiganya aja sih biar lebih cepat jadi konfigurasi. Oke, kita seperti yang di buku ini yang ada interface loopback ini. Yang pertama kita router 1 dulu, konfigurasi terminal, terus kita masukkan loopbacknya terlebih dahulu seperti konfigurasi biasa. Masukkan konfigurasi fast Ethernet 00 yang ada di sebelah sini, yang ini IPN. Sesuaikan dengan angka yang sudah saya terapkan. Jangan lupa di shutdown, no shutdown. Baru kita masukkan router OSPF-nya, OSPF 1. Router ID, kita masukkan router ID-nya dari IP loopback. Oh, salah. Sorry. Kita pakai wildcard saja. Area 0.
Ini 12 satunya area 1 ya, jangan lupa. Oke. Kita exit. Nah, lalu ke konfigurasi router 2, sama aja. Masukkan juga router OSPF-nya, jangan lupa. IP loopback-nya itu dia di area 1. Terus di 12-12-nya juga di area 1. Oh, salah. Sorry. Request-nya belum masuk. Area 1. Terus 12-12-2-nya juga di area 1. Dan yang 23-23-2-nya itu dia di area 2. Jadi di lab ini ada 2 area. Oke, langsung ke router juga. Seperti biasa juga, misalnya loopback, interface, terus IP address-nya, udah itu aja. Tiga 25. Jangan lupa no shutdown-nya. Per ID-nya dari IP loopback, jangan lupa. Lalu di IP loopback-nya di router 3 ini dia masuk ke area 3, jangan lupa. Karena oh ya, di dalam lab ini ada area 3 area maksudnya. Oke, ini udah selesai. Kita cek dulu routing table-nya, do show IP route. Oke, ada yang ini. Lalu yang router 2-nya juga do show IP route. Oke, ada do show IP route, ada juga. Oke, udah sama. Lalu kita masuk ke virtual link-nya. Nah, ini yang harus dibutuhkan di OSPF ini adalah virtual link, guys. Karena tanpa virtual link, yang IP loopback di router 1 dia nggak bisa nyambung ke IP loopback-nya router 3. Maka dengan virtual link ini dia bisa terhubung. Caranya seperti yang di bawah ini, di buku ini. Router SPF 1 area 1 virtual link 222. Nah, dua-duanya itu dari IP loopback tetangga ya. Kita ambilnya yang tetangga. Tadi yang router ini juga router SPF 2 area 1 area 1 virtual link 11. Ini tetangga yang sebelahnya. Exit. Nah, nanti dia muncul yang kamera yang ini, guys. Yang ini muncul ya. Nah, udah muncul kan. Yang ini nih. AUK yang Agustus 2 ini bla 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 itu. Berarti itu sudah terhubung. Lalu lanjut ke yang selanjutnya. Router 2 ke router 3 juga. Router 3-nya mana?
router 3 juga. Router OSPF 2 area 2 virtual link 333 exit. Nah, ini juga router OSPF 3 area 2 virtual link 222 exit. Oke, kita tunggu sampai muncul yang kayak Agustus 21 ini. Nah, ini udah muncul, berarti sudah saling terhubung. Lalu kita cek. Nah, selepas ini kita lalu do show IP route lagi. Dia nanti muncul ada tulisan IE ini ya, IE do show IP route. Nah, tadi kan awalnya nggak ada nih. Mana tadi yang awalnya? Nah, ini awalnya kan nggak ada. Sekarang udah ada, berarti sudah bisa ngeping ke IP loopback yang 3. Kita lihat yang ini juga, do show IP route. Do show IP route. Nah, ini udah muncul semua IP IEI ini. Lalu kita ping. Do ping 333. Apakah berhasil? Oke, sukses. Jadi router 1 dia bisa mengirim data ke IP loopback router 3 karena adanya virtual link. Jika tidak ada virtual link, maka tidak ada data yang akan sampai ke IP loopback router 3. Nah, dari lab inilah, lab OSPF, saya virtual link yang saya pelajari. Jadi agar data dari router 1 ini, dari loopback router 1, dia dapat sampai ke area 3 di router R3 ini, router 3, dengan adanya virtual link. Jadi virtual link itu apa? Virtual link itu agar data atau yang ping seperti itu, dia sampai ke datanya itu sampai ke router 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.